Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan langsung saja, gas raja pemborosan. Hei, kalau kau ingin uang, katakan saja berapa yang kau minta. Ucap Jinglong sambil melempar-lemparkan cek bernilai ratusan tael. Hehe, tuan. Uang adalah segalanya, hanya dengan tuan muda memberikan beberapa uang, masalah ini akan mudah. Kemudian Jinglong pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Luan Yu. Sepertinya akan turun hujan. Mari kita cari tempat untuk berteduh. Jinglong dan Luan Yu pun berteduh di suatu tempat. Luan, terima kasih untuk hari ini, ucap Jinglong. Jinglong, kenapa kau harus berterima kasih? Aku juga tidak melakukan apa-apa. Jinglong, lihat, kakiku sungguh kecil kan? Dan lihat, pahaku sungguh sangat putih. Apakah kau ingin memegangnya? Rayu Luan Yu pada Jinglong guys, dengan memberikan paha ayamnya guys. Tidak, lain kali saja, ucap Jinglong. Lalu Sin pun berpindah memperlihatkan Komandan Jiang Ying. Lalu terlihat seseorang berkata, Tuan, aku sudah sampaikan pada Jinglong. Nah, terus dia berkata apa? Dia bilang perlu waktu untuk mengumpulkan uang. Kalau begitu, berikan dia sedikit waktu. Yang ternyata, Komandan Jiang Ying bermaksud untuk memeras Jinglong guys. Beralih lagi ke sisi Jinglong yang tak henti-hentinya digoda oleh Luan Yu. Jinglong pun berkata, Luan Yu, apa yang kau lakukan? Jinglong, sebenarnya aku ingin tahu apa yang kau bicarakan dengan Zhou Dian sebelumnya. Rupanya kau hanya ingin mengetahui itu ya. Walaupun kau tidak memperlihatkan anumu kepadaku, aku juga berencana memberitahumu, ucap Jinglong. Yang seketika membuat Luan Yu malu. Hei, kenapa kau tidak bilang dari tadi, Sambil memegangi apem montoknya, guys. Kamu juga tidak bertanya padaku, ucap Jinglong. Lalu seketika Jinglong pun memikirkan sesuatu dan bergumam. Lin Ning Er besar dan putih, dan kamu Luan Yu, putih dan ramping. Seketika itulah Jinglong dibabet, guys, pakai palu. Dasar kau cabul. Aneh ya, padahal dia sendiri yang memperlihatkannya. Sial, kau wanita yang sangat kasar, apa kau ingin membunuhku? Ucap Jinglong pada Luan Yu. Namun seketika kerah baju Jinglong ditarik oleh Luan Yu dan celep. Terjadilah guys, adegan adu cupang yang sungguh sangat ganas. Luan Yu, kamu... Ucap Jinglong yang kebingungan dengan tingkah Luan Yu. Pria yang disukai oleh Qi Luan Yu pasti adalah pria yang kuat, ucap Luan Yu. Jinglong, jangan kau mengecewakanku, ucap Luan Yu sambil pergi. Lalu kemudian Sin pun berpindah kepada kediaman keluarga Li. Terlihat di sana ada Muang, Lin Ning Er, dan Lin Feng guys, serta Jinglong yang sedang termenung. Lalu datang Liu yang berkata, Tuan muda, baju yang tadi sore basah sudah kering. Oh iya, Tuan muda, saat kau kembali tadi sore, mengapa kau memakai baju Qi Luan Yu? Hei, diam, menyingkirlah, ucap Jinglong. Marah dengan ucapan Liu. Sudahlah, jangan pedulikan dia adalah orang gila, ucap Jinglong. Oke, kembali ke masalah ini. Tentara patroli sungguh sangat serakah kali ini. Mereka ingin menelan semua bisnis kita, ucap Jinglong. Mereka ingin aku bangkrut, ucap Lin Ning Er. Muang dan Lin Feng pun sungguh kesal dengan kelakuan tentara patroli itu. Lin Feng pun bermaksud untuk menyerang tentara patroli, namun dicentang oleh Lin Ning Er. Hei, uang Jinglong adalah uangku. Sejak kapan ada giliranmu berbicara? Hei kakak, aku adalah adik kandungmu. Kamu tidak boleh membuang adik kandungmu sendiri hanya karena kau telah memiliki orang yang kau sukai. Ini merepotkan. Yang paling penting adalah mereka tidak takut dengan status Tuan Muda Jinglong, ucap dukun cabul. Pada bulan Februari, tanggal 26 tahun Hongyu, tentara patroli memerintahkan Jiang Ying untuk menangkap Luan Yu karena pengkhianatan dan menyeret 13 Marquis, paman kedua, dan bahkan membunuh 15.000 orang suku Zhou. Dan sebab itulah dia tidak takut pada Tuan Muda dan Zhou Gugong. Lalu kita pun diperlihatkan ke sebuah tempat yang bernama Nanjing Pusi. Terlihat di sana seseorang pria sedang mengancam seorang wanita. Untuk seseorang wanita sepertimu, aku tidak menyangka mulutmu sungguh sangat rapat. Wanita itu pun tidak terima. Hei, apa maksudmu wanita biasa? Apakah kau tidak melihat bahwa aku memiliki tubuh yang sungguh sangat bergelombang? Setelah tentara patroli membuat masalah dengan Jinglong, Jinglong pun berniat mengatur siasat untuk mengalihkan atas nama pemilik perusahaan dengan orang-orang yang terkemuka di kekaisaran dinasti Ming. Dimulai dari Guozhen. Guozhen, apakah dulu kau ingin berbisnis denganku? Ya benar. Ya kalau begitu tanda tangani ini. Guozhen pun dipaksa menandatangani surat pemindahan atas nama perusahaan dari Jinglong guys. Melihat tingkah Jinglong yang sungguh sangat agresif, membuat Muang dan dukun cabul sungguh sangat terkejut guys. Kemudian korban yang kedua adalah mertuanya sendiri guys. Menantuku, untuk apa kau mencariku? Sambil mendorongkan pisau, Jinglong berkata, ayah mertua, aku akan merepotkanmu. Aku ingin meminta pengalaman pertamamu.
Ah, Jinglong, kamu tidak boleh memiliki pikiran jahat kepada orang tua. Dengan wajah yang garang, Jinglong berkata, ah, tidak akan. Mungkin pertama sakit, tapi kedepannya akan menyenangkan. Ah, tidak. Tuan Peng pun pergi, meninggalkan Jinglong. Namun Jinglong berkata, hadang dia. Dan tiba-tiba, batu muncul di hadapannya, guys. Aku tidak mau. Kau tidak boleh menolak. Ini hanya investasi saja. Kau jangan khawatir, ucap Jinglong. Memaksa Tuan Feng. Tidak, Jinglong, aku memiliki wasir. Ucap Tuan Peng yang menyangka Jinglong akan mengebol Tuan Feng, guys. Kemudian Xin pun memperlihatkan Jinglong dan Feng Sisi yang terlihat sungguh sangat pusing dengan dokumen-dokumen yang dia lihat. Ah, semuanya terserah kau saja. Tapi suamiku, kau telah membuat ayahku ketakutan. Ah, ayah mertua itu sungguh sangat hebat. Dia memiliki banyak wanita. Berdarah sedikit itu tidak akan apa-apa, ucap Jinglong. Lalu kemudian terlihat Tuan Feng yang jempolnya telah dibalut oleh perban, guys. Jinglong, aku belum selesai denganmu. Lalu kemudian Xin pun memperlihatkan kemesraan Feng Sisi dan Jinglong, guys. Suamiku, hari ini kau telah bekerja keras. Sekarang biarkan aku mengurusmu. Ah, ada nyonya yang membantuku dalam menangani bisnis. Aku tidak perlu khawatir. Ah, menangani seperti apa yang suamiku maksud? Ah, dalam hal balapan, aku tidak bisa menandingi nyonya. Ah, tentu saja, untuk melayani suamiku dengan baik, aku sudah berlatih cukup keras. Lalu Peng Sisi pun mengingat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh mamah-mamah tirinya, guys. Jika kau ingin menaklukkan seorang pria, kau harus pintar meraih, ucap seseorang wanita kepada Feng Sisi dulu. Lalu Feng Sisi pun memberikan ramuan yang akan membuat Jinglong perkasa, guys. Ah, Feng Sisi, apa ini? Diberikan obat kuat oleh Feng Sisi membuat Jinglong sungguh sangat tidak terima, guys. Apakah kau berani meremehkan suamimu? Ha? Kau berani meremehkanku? Aku akan menghukummu. Ah, suamiku, hukuman seperti apa yang akan kau berikan? Hukumannya adalah kau harus melayaniku dengan baik. Nah, seperti itulah kira-kira kata-kata yang didengarkan oleh dukun jabul dan yang lainnya yang sedang mengintip Jinglong, guys. Kemudian Xin pun memperlihatkan kembali tentara patroli Nanjing Fusi yang masih saja memaksa seorang wanita untuk mengalihkan hak kepemilikan tempat judi yang dia miliki. Hei, kau boleh saja membunuhku, tapi kau tidak boleh menghinaku, ucap wanita itu. Walaupun ada pisau di leherku, aku tidak akan menandatanganinya. Namun saat pisau itu mengenai lehernya, seketika wanita itu pun berkata, hei, cepat tampilkan pena. Ah, Ibu Germo, gimana ini? Ucap seorang bawahan. Lalu kemudian dokumen yang telah ditandatangani wanita itu pun dikasih ke Komandan Jiang Ying. Kemudian mereka pun membahas tentang Jinglong. Tuan, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Ah ya, ini tidak apa-apa, ucap Jiang Ying. Tuan, aku dengar Jinglong itu adalah pemuda yang cabul. Ah, itu dulu. Sekarang dia mungkin mendapatkan pencerahan sehingga memiliki banyak uang. Sepertinya dia tidak bodoh seperti yang kita kira. Maka dari itu, aku melakukan ini untuk mencegah Jinglong melakukan sedikit trik untuk melawanku. Oke, sekarang yang harus kalian lakukan adalah ambilkan semua dokumen dan alihkan semua perusahaan atas nama diriku. Titah Jiang Ying pada bawahannya. Ah, Tuan sungguh hebat, ucap seorang yang sedang berlutut pada Jiang Ying. Setelah kita diperlihatkan perbincangan antara tentara patroli yang ingin mengalihkan hak kepemilikan atas bisnis-bisnis yang Jinglong miliki, kemudian Xin memperlihatkan Jinglong yang sedang duduk bersama ayahnya. Jinglong, aku dengar tentara patroli menyinggungmu. Apakah aku harus menghadapinya? Tanya ayahnya pada Jinglong. Ah, ayah, tidak perlu. Untuk masalah ini biarkan aku saja yang menyelesaikannya. Ah, lalu bagaimana dengan caramu menyelesaikannya? Dengan ini, ucap Jinglong sambil memegang sebuah tongkat bisbol, guys. Rencananya seperti ini. Tentara patroli bermaksud untuk mengambil alih bisnisku, dan dia telah mengambil alih bisnis orang lain. Tapi sebenarnya orang-orang itu hanya bekerja padaku. Aku hanya menggunakan tangan kiri untuk membalikan tangan kananku dan membagi-bagi bisnisku. Dan sekarang bisnis-bisnis Jinglong dibagi menjadi 6. Ada Gujen, Tuan Feng, Tuan Putri, Muang, dan Linding Er serta dirinya. Begitulah kira-kira pembagian yang dilakukan Jinglong, dan dengan mengatasnamakan perusahaan atas nama mereka, aku kira tentara patroli tidak berani menyentuhnya. Ayah, apakah kau tahu? Peng Xiaoru adalah guru dari cucu kaisar, dan Gujen adalah Fuma. Muang adalah pangeran Yungnan, dan Linding Er adalah putri dari pemimpin Hu. Lalu kemudian Hansan adalah putri dari kaisar sendiri. Dan untuk saat ini, aku hanya ingin lihat bagaimana Jiang Ying ingin mengambil alih bisnisku. Lalu kemudian Xin pun memperlihatkan kediaman tentara patroli. Sialan, Jinglong ingin mempermainkanku. Xin pun memperlihatkan kembali obrolan Jinglong dan ayahnya. Ayahnya pun bertanya, Jinglong, kau membagi bisnismu ke 5 orang. Bagaimana kalau mereka memiliki niat yang jahat? Ah, itu tidak akan terjadi. Dokumen yang kubuat adalah mereka hanya sebagai investor, tapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Ayahnya pun bingung dengan ucapan Jinglong. Ah, apa itu? Apa maksudmu?
Ya, ayah, mereka hanya sebagai investor yang tertulis. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak punya kekuasaan atas bisnisku. Dan secara detail, semua kekuasaan itu terserah pada aku, ucap Jinglong. Wah, kau sungguh hebat anakku, ucap ayahnya yang bangga terhadap Jinglong. Kemudian kita diperlihatkan dengan tentara patroli yang ingin menyita tempat judi milik Jinglong yang dihadang oleh Batu, guys. Dan untuk pertama kalinya Batu berkata, kalian tentara patroli mengapa sungguh sangat bodoh? Hei, apa maksudmu? Tempat ini adalah milik Sarjana Hanlin Pensioru, guru dari cucu kaisar. Dan kamu mengeluarkan kertas sampah ini sungguh mempermalukan sendiri, sambil Batu merobek-robek dokumen tersebut, guys. Dan melemparkan potongan-potongan kertas itu ke muka tentara tersebut. Dia pun bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisnis ini bisa menjadi milik Pensioru? Pensioru adalah guru dari cucu kaisar, dan aku tidak bisa mengganggunya. Begitupun dengan pedang besar, guys. Terlihat Om Badegong sedang menginjak-injak dokumen yang diberikan oleh tentara patroli tersebut. Tentara patroli itu tidak terima dengan perlakuan Om Badegong. Hei, apa yang kau lakukan? Kau sungguh sangat berani, ucap tentara tersebut pada Om Badegong, guys. Jelas aku berani. Tempat pemandian pedang besar ini adalah milik Tuan Putri Hansan. Dan kau berniat untuk menyita pemandian ini dengan selembar kertas palsu ini, ha? Seketika tentara-tentara itu pun kena mental, guys. Tidak menyangka bahwa tempat pemandian ini sudah menjadi milik Tuan Putri Hansan. Lalu kita pun diperlihatkan Jinglong dan ayahnya. Ayahnya memuji Jinglong. Anakku, bagaimana kau bisa memikirkan ide seperti ini? Ya jelas, karena aku adalah anakmu, ucap Jinglong pada ayahnya. Hahaha, benar. Itu karena kau adalah benihku. Kau sungguh hebat sama sepertiku. Hahaha, ucap ayahnya Jinglong yang bangga terhadap Jinglong. Ayahnya pun tertawa terbahak-bahak sampai tidak menghiraukan pinggangnya yang sakit. Ayah, pinggangmu, ucap Jinglong. Haha, tidak apa-apa Jinglong. Jarang-jarang aku senang seperti ini. Aku sungguh sangat senang melihat tentara patroli menderita. Namun sesaat kemudian, ayah Jinglong menepuk-nepuk pinggangnya karena kesakitan. Kau sudah seperti ini aja, masih membual, ucap Jinglong. Dirangkullah ayah Jinglong oleh Jinglong itu. Ayahnya pun bertanya pada Jinglong, bagaimana caramu untuk membereskan masalah dengan tentara patroli? Aku khawatir mereka akan membalaskannya berkali-kali lipat. Kalau begitu, aku hanya... Begitulah jawaban Jinglong yang tidak jelas apa yang akan Jinglong rencanakan selanjutnya. Baiklah. Kalau begitu, masalah ini kuserahkan padamu, ujar ayahnya yang berlalu pergi meninggalkan Jinglong. Aku akan pergi mencari adik dan ibu tirimu untuk bermain. Ayah, apa kau ingin bermain dengan adikku? Atau sebenarnya kau ingin bermain dengan ibu tiriku, ha? Semuanya, ucap ayahnya yang sambil tersenyum mesum, guys. Jinglong pun bergumam dalam hati, dosa apa yang telah kulakukan sehingga aku memiliki ayah seperti ini. Lalu tiba-tiba datang Feng Sisi berkata, bukankah itu karena kamu terlalu punya kemampuan? Nyonya, kamu bilang kemampuan? Kemampuan seperti apa? Sebal deh. Ucap Feng Sisi, guys. Sungguh sangat harmonis ya keluarga Jinglong dan Feng Sisi ini. Setiap bertemu pasti ada benih-benih untuk bercocok tanam, guys. Apakah benar-benar sebal? Kemarin malam kamu teriak apa, ha? Goda Jinglong pada Feng Sisi. Jangan, ucap Feng Sisi. Di belakangnya ada kata berhenti. Dan obrolan-obrolan itulah yang terdengar oleh ayah Jinglong yang sedang mengintip, guys. Chow Gugong pun atau ayah Jinglong pun diketahui oleh Muang Lin Peng Liu dan dukun cabul, sehingga membuat ayah Jinglong sungguh sangat terkejut, guys. Chow Gugong pun mengalihkan perhatian dengan mengatakan, cuaca hari ini sungguh sangat cerah ya. Namun dengan begitu polos, Liu berkata, Tuan, cuaca hari ini sungguh sangat buruk menurutku. Hei, kau jangan banyak omong, Liu. Kalau memang ada masalah, cepat cari tuan muda. Ucap ayahnya Jinglong yang sudah kepalang malu, guys. Namun tiba-tiba, duar, ayah Jinglong pun tersambar petir, guys. Akankah ayah Jinglong menjadi Ultraman? Apakah ayah Jinglong sedang berpura-pura tersambar petir? Ucap Muang dan Lin Feng. Namun dukun cabul berkata, sudah aku bilang bahwa hari ini cuaca sungguh tidak baik. Lalu kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong dan Feng Sisi sedang bermesraan, guys. Lalu kemudian terlihat Liu yang tertegun melihat adegan kemesraan Jinglong. Muang bertanya, Liu, kenapa kau tidak masuk? Apakah kamu tidak apa-apa? Dokter bilang aku gula darah. Itu karena kamu sering berkata-kata manis. Suamiku, apakah barusan ada gempa? Tidak ada. Karena setiap kali bertemu denganmu, jantungku bergetar seperti gempa. Suamiku, kau sungguh pintar merayu.
Ya, begitulah kemesraan-kemesraan yang Jinglong dan Feng Sisi praktekkan yang jelas-jelas didengar oleh mereka berempat, guys. Dan hal itu pun membuat Lin Peng sungguh sangat kena mental. Aku tidak terima, kenapa Kak Jinglong sungguh sangat pintar merayu wanita. Dalam hal pengalaman, dalam hal muka, dalam hal kecerdasan pun, aku tidak jauh lebih buruk daripada bos. Tapi kenapa aku masih jomblo? Gumam Lin Feng yang sungguh sangat terpukul dengan hal tersebut, guys. Melihat hal itu pun, Muang dan dukun cabul sungguh sangat prihatin. Kemudian Muang menghampiri Lin Peng dan berkata, sebaiknya kamu harus banyak minum kalsium. Hah? Kenapa aku harus minum kalsium? Ya, dulu Kak Jinglong bilang, kalau kau sejak kecil kekurangan minum kalsium, maka saat besar kau akan kekurangan cinta. Nah, sedikit info ya guys ya. Kalsium itu sungguh sangat penting untuk 5 organ penting dalam tubuh. Otak, jantung, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi manusia yang merupakan sel sperma ya. Itu membutuhkan kalsium guys. Tahu kan, kalau pengen bagus dalam bercocok tanam, makanya jangan kurang kalsium. Kalau mau nih, Mimin punya kalsium yang bagus nih untuk 5 organ penting dalam tubuh. Wah, jadi promosi. Oke, lanjut. Kalau begitu, kalau aku meminum banyak kalsium, apakah aku akan mendapatkan istri? Tanya Lin Feng pada Muang. Lalu Muang menjawab, tidak berguna karena kekurangan pengetahuan, sungguh tidak ada obatnya, ucap Muang pada Lin Feng, guys. Muang, ternyata kau datang. Iya, Kak Jinglong, di belakang, Gujen telah menunggumu. Pohon tumbang tanpa batas. Makanan anjing tak berujung bergulir. Melihat adik merayu wanita. Aku baru menyadari perbedaan antara kita. Walaupun aku lebih berbakat, tapi aku tidak bisa menggunakan diriku untuk alasan kesenangan. Ucap Jinglong. Ya, itu jawaban bagus. Adik, wanita itu seperti buku. Kamu telah membaca ribuan jilid, dan tulisanmu seperti dewa. Dan kamu telah membaca buku ini dengan seksama. Konfusius berkata, wanita itu seperti anak kecil, yang menumbuhkan kebencian di kejauhan, namun kerendahan hati saat mereka dekat. Dan oleh sebab itu, sebagai pria, kita tidak boleh menurunkan status kita. Namun mereka semua mengingat perlakuan Gujen kepada Tuan Putri. Tuan Putri, aku adalah hambamu yang paling setia. Ucap Gujen kala itu yang dibayangkan oleh mereka berempat. Dasar sialan, ini sungguh tidak meyakinkan. Ucapannya jauh dari kata kenyataan. Gujen, jika ada masalah, cepat katakan. Oh iya, Tentara Patroli bilang bahwa selama masih ada di dinasti Ming, jangan harap Jinglong lepas dari tangan Tentara Patroli. Dan besok bila tidak menyerahkan bisnis keluarganya, Jenderal Jiang Ying akan memasukkan semua keluarga Jinglong ke penjara. Ucapan Gujen pun direspon dengan galak oleh Lin Feng. Dasar Tentara Patroli itu sungguh sangat menindas orang. Bos, biarkan aku pulang dulu ke rumah untuk mengambil golok dan membunuh Tentara Patroli itu. Lin Feng, jika kau memang takut, kamu bilang saja, jangan berpura-pura seperti itu, ucap Jinglong. Apa bos? Aku takut, itu sungguh sangat lucu. Bukankah mereka hanya tentara patroli? Di mata Lin Feng, dia tidak sebanding dengan bos. Dan tadi aku hanya pergi untuk menuangkan teh saja kok. Baiklah, karena Jiang Jing sungguh sangat tidak tahu malu, maka aku akan bertarung dengannya, gumam Jinglong. Kemudian Jinglong pun mendatangi markas tentara patroli itu guys. Jinglong pun bertemu dengan Komandan Jiang Ying. Komandan Jiang Ying pun berkata, Jinglong, ternyata kau sungguh sangat berani bermain trik denganku dan mengalihkan semua bisnismu atas nama orang lain. Apakah kau tidak takut tentara patroli akan memusnahkan keluargamu? Menanggapi ucapan Jiang Ying, Jinglong hanya tersenyum. Lalu kemudian terlihat Muang dan Lin Feng. Bagaimana bos bisa menyelesaikan pembicaraan masalah ini? Ya, Jiang Ying telah melakukan hal yang sama pada keluarga Lan Yu. Aku takut Jinglong tidak akan dapat menghadapinya, gumam Guojin. Aku tidak takut, ucap Jinglong. Apakah kau tahu jelas siapa yang ada di belakangku? Hanya dengan satu perintah maka keluarga Li akan hancur. Bagaimana keluarga Li bisa dibandingkan dengan keluarga Lan Yu? Ya, tentu tidak bisa dibandingi, timpal Jinglong. Tentara patroli adalah anjing lang kaisar. Jika kaisar mau menghancurkanku, cukup dengan satu perintahnya saja maka keluargaku akan hancur. Dan kau masih berani bermain trik denganku? Ya, aku tahu tentara patroli memang mewakili kaisar. Tapi siapa bilang kaisar ingin menghancurkan bisnisku dan ingin menghancurkan keluarga Li, Seketika Komandan Jiang Ying pun terkejut dengan ucapan Jinglong. Sudahlah, jangan main-main lagi, aku akan bertarung, ucap Jinglong. Apa maksudmu? Tanya Komandan Jiang Ying. Tuan Komandan, apakah kau yakin aku harus menjelaskannya?